Rangkaian panas Israel membombardir kota Aleppo, Suriah dengan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 38 warga sipil dan personel militer. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Suriah, serangan udara Israel menargetkan beberapa daerah di pedesaan Aleppo sekitar pukul 1:45 waktu setempat pada Jumat pekan lalu. Serangan udara tersebut bertepatan dengan serangan pesawat tabrawak yang dilakukan dari Idlib dan pedesaan barat Aleppo yang menurut kementerian dilakukan oleh organisasi teroris. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pihaknya akan terus menyerang kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon hingga Suriah. Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza Palestina hingga pembebasan sandera Israel. Ia menyampaikan seruan tersebut saat memberikan pemberkatan dan pesan Urbi et Orbi dari balkon Basilika Santo Petrus, Vatikan, Minggu 31 Maret kemarin. Paus Fransiskus mengatakan gencatan senjata serta bantuan kemanusiaan harus segera diberikan untuk Gaza dan para sandera bisa segera dibebaskan. Menurut Paus Fransiskus, serangan Israel telah menimbulkan penderitaan. Paus juga menyoroti banyak anak-anak yang menderita hingga kehilangan senyuman karena berada di zona perang. Pesan Paskah Paus Fransiskus juga menyoroti konflik dunia yang masih terjadi hingga saat ini, termasuk Ukraina, Suriah, Lebanon, Armenia, dan Azerbaijan. Ia turut mengecam adanya perdagangan manusia, serta mendoakan supaya terdapat harapan bagi mereka yang menderita akibat kekerasan, kelaparan, dan dampak perubahan iklim. Faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate il fuoco nella striscia. Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. Para pelaku pasar modal optimistis Pilpres satu putaran akan mendongkrak transaksi baik di pasar tunai maupun berjangka. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Clearing Berjangka Indonesia, Adiasa Suhadi Broto, menyebutkan kepastian hasil pemilu 2024 akan berdampak positif pada kinerja perusahaan di tahun ini. Berkaca pada tahun lalu, Clearing Berjangka Indonesia berhasil membukukan laba bersih 60,7 miliar rupiah. Adi menyebutkan kinerja positif ini adalah efek pemulihan pasca pandemi COVID-19. Adi mengatakan pencapaian atas kinerja yang positif di tahun 2023 menjadi motivasi bagi PT KBI untuk terus berinovasi. Menurut Adi, salah satu inisiasi bisnis baru perusahaan adalah uji coba pasar lelang komoditas untuk komoditas teh. Uji coba ini ditargetkan pada semester 1 di tahun 2024. Dampaknya positif, kenapa? Karena kita sudah jelas, sudah ada putusan KPU, jadi kita bisa lebih fokus terhadap fungsi kita sebagai lembaga clearing dan penyelesaian. Dan harapan semua orang pasti positif lah dengan adanya ini, karena kita udah bisa kembali bekerja. Transaksi PBK itu mungkin berjangka komoditas. Selain itu kita juga banyak dibantu oleh resi gudang, termasuk penjaminan resi gudang. Itu cukup signifikan. Makanya di tahun 2004 ini kita akan terus berupaya untuk tumbuh di lini resi gudang dan penjaminannya. Untuk pertama kalinya sejak 6 bulan terakhir atau sejak September tahun lalu, aktivitas manufaktur China meningkat. Hal ini tercermin dari data Purchasing Managers Index versi resmi NBS periode Maret 2024. PMI manufaktur China periode Maret 2024 versi NBS naik menjadi 50,8 dari sebelumnya di angka 49,1 pada bulan Februari lalu. Kegiatan manufaktur China kembali ke jalur ekspansif melewati angka 50. Hal ini menandakan bahwa sektor manufaktur China sudah kembali bergeliat setelah beberapa bulan beruntun terkontraksi.
Indikator-indikator positif baru ini menunjukkan bahwa ekonomi negeri tirai bambu perlahan-lahan kembali ke kondisi yang lebih baik, sehingga menyebabkan para analis mulai meningkatkan perkiraan pertumbuhan mereka untuk tahun ini. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada hari ini. Agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian pemohon yang meliputi mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli, serta pengesahan alat bukti tambahan untuk pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sidang ini sendiri dimulai sejak pukul 8 pagi. Perkara ini diajukan oleh dua pemohon, yaitu kubu 01 Anies Muhaimin dan kubu 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya ingin cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi dari kontestasi Pilpres 2024. Pihak termohon adalah KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, adapun pihak terkait dalam dua perkara ini adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa para saksi dan juga ahli dari pemohon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di hari ini. Timnas Amin mengungkapkan pihaknya akan menghadirkan 19 orang yang terdiri dari 12 saksi dan 7 ahli. Ada 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili jalannya sengketa pemilu di hari ini dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. 7 hakim MK lainnya adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, Daniel Y.P. Fuk, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, Eni Nurbaningsi, dan juga Arsul Sani. Selain 12 saksi yang dihadirkan Timnas Amin, ada 7 ahli yang dihadirkan pada sidang kali ini, yaitu Bambang Eka, Faisal Basri, Profesor Ridwan, Fit Adrisen, Yudi Prahyudi, Profesor Johan, dan Antoni Budiwan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan masyarakat agar mulai mudik H-10 hingga H-5 Lebaran. Budi menyebut H-4 Lebaran sudah memasuki puncak mudik. Jika masyarakat mudik sebelum tanggal tersebut, maka saat puncak mudik tidak terjadi kepadatan. Budi menambahkan meski masyarakat memilih mudik ketika waktu puncaknya, namun kepolisian telah menyiapkan beberapa skenario. Berdasarkan survei BKT pemudik pada masa Lebaran 2024, diprediksi mencapai 193 juta orang. Kemenhub pun telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga mudik gratis. Sementara itu, sebanyak 28 juta orang diperkirakan akan meninggalkan Jabodetabek. Budi mengatakan pemudik Lebaran tahun ini akan meningkat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Produsen mobil Kia dilaporkan menarik kembali lebih dari 427 ribu SUV Telluride yang cacat. Disebutkan bahwa produk yang cacat tersebut dapat menyebabkan mobil terguling saat diparkir. Lansir CNBC International, dokumen yang diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA disebut poros tengah dan poros penggerak kanan depan dari mobil Telluride produksi 2020 hingga 2024 tertentu tidak berfungsi sepenuhnya. Secara rinci, perakitan yang tidak tepat diduga menjadi penyebab masalah pengikatan poros. Penarikan kembali mencakup Telluride 2020 hingga 2024 yang diproduksi antara 9 Januari 2019 dan 19 Oktober 2023. Untuk mengatasi masalah ini, dealer akan memperbarui perangkat lunak rem parkir elektronik mobil yang terkena dampak dan mengganti poros perantara yang rusak secara gratis. Pemilik yang sudah mengeluarkan biaya perbaikan juga akan mendapat penggantian. Astra Infra memastikan kondisi dan infrastruktur jalan tol ruas Tangerang Merak, Cikopo, Paliwanan, dan juga Cipali hingga Jombang Merak telah siap untuk menyambut arus mudik Lebaran 2024.
Manajemen Astra Infra menyatakan pihaknya sudah memastikan kesiapan infrastruktur sebelum periode mudik segera dimulai. Sehingga harapannya periode mudik Lebaran 2024 akan lancar dan para pemudik juga selamat dalam perjalanan. Untuk jalan tol ruas Tangerang Merak, pihak Astra Infra pun menambahkan gardu satelit Cikupa yang dapat dipakai pengguna jalan. Selain itu, pada ruas jalan tol yang dioperasikan Astra Infra juga menerjunkan para petugas yang bersiaga jika pemeliharaan jalan sewaktu-waktu dibutuhkan. Laba emiten batubara milik Bakri dan Salim yakni PT Bumi Resources anjlok 97,92% di tahun 2023 menjadi 10,92 juta dolar Amerika Serikat dari 525,27 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Penurunan harga jual batubara menjadi penyebab turunnya laba bumi. Pendapatan bumi di tahun 2023 merosot 22,9% secara tahunan menjadi 6,57 miliar dolar Amerika. Selain itu, tingginya harga bahan bakar juga menekan kinerja bumi. Ditambah lagi, manajemen bumi menyebut sekitar 40% dari pendapatan bruto dibayarkan untuk royalti, pajak, dan subsidi yang secara signifikan mempengaruhi likuiditas dan margin. Apalagi bumi adalah penyuplai batubara terbesar untuk kebutuhan domestik seperti listrik, semen, dan pupuk dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yang turut menekan pendapatan dan juga margin. Pemilihan umum di Turki berlangsung panas, di mana oposisi Presiden Recep Tayyip Erdogan menang di beberapa kota penting, termasuk Istanbul, pusat ekonomi dan Ankara. Mengutip Reuters minggu waktu sempat, pemilu lokal nasional menegaskan bagaimana partai berbasis sekuler, Partai Rakyat Republik atau CHP, unggul dari Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP. Ini diyakini menjadi pukulan telak bagi Erdogan, di mana penantangnya mengalahkan jagoannya dalam pemilu. Mengutip dari AFP, hasil parsial dari seluruh negara berpenduduk 85 juta orang tersebut menunjukkan kemajuan dari CHP dibandingkan AKP meski Erdogan telah meluncurkan kampanye habis-habisan. Terutama di Istanbul, tempat dirinya pernah menjadi wali kota. Inflasi yang merajalela dan krisis ekonomi disebut memukul kepercayaan warga terhadap partai yang berkuasa. Di Istanbul, wali kota asal partai CHP Ekrem İmamoğlu mengalahkan kandidat Erdogan dengan lebih dari 1 juta suara. Saat ini 96% kotak suara telah dibuka. Yurttaşlarım, siz bugün yeni bir gelecek için kapıyı açtınız. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımı atılmasına fırsat tanıdınız. PT Jasa Marga Persero Tbk akan memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk jalan tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya pada periode arus mudik dan balik lebaran di tahun 2024. Potongan tarif tol 20% ini berlaku untuk tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, yaitu integrasi jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan layang MBZ, jalan tol Palimanan Kanci, jalan tol Batang Semarang, dan jalan tol Semarang seksi ABC. Potongan tarif tol ini akan berlaku dari gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, jalan tol Batang Semarang pada arus mudik, dan dari gerbang tol Kalikangkung, jalan tol Batang Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek pada arus balik. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lise Oktaviana mengatakan pemberlakuan potongan tarif tol untuk semua golongan kendaraan berfungsi untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik dan juga balik. Informasi terpopuler yang pertama, demi cuan, Thailand timbangan legalkan kasino, update pelaku serangan Moskow, dan juga kalau kita amati begitu ya beberapa hot news yang juga akan kami sampaikan di hari ini. Kita ke hot news yang pertama, pemerintah Thailand punya cara baru untuk meningkatkan
lagi ekonomi dalam negeri dengan melegalkan kasinonya. Perdana Menteri Shreta Thavisin menjelaskan pihaknya tengah mempertimbangkan menyusun aturan soal hal tersebut. Thavisin mengatakan undang-undang itu akan membawa banyak keuntungan bagi negara. Salah satunya adalah bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Selain itu juga bisa menghasilkan pendapatan bagi Thailand termasuk melalui pemungutan pajak. Thavisin menjelaskan rencana pemerintah bukan sebagai promosi judi, melainkan memilih melakukan pengawasan pada aktivitas tersebut. Sebuah penelitian di parlemen mengatakan pengesahan kegiatan kasino untuk menarik investasi dan pariwisata Thailand. Banyak orang berpendapat kasino legal akan menarik banyak pengunjung dari luar Thailand. Kegiatan itu juga bisa menciptakan persaingan yang kuat untuk menjadi raksasa judi legal dunia. Macau, rencana tersebut juga bakal memperluas aktivitas perjudian yang juga diperbolehkan di Thailand. Negara itu hanya memperbolehkan judi dilakukan pada pacuan kuda dan lotre yang dikontrol oleh negara. Kita break ke hot news lainnya atau informasi terpopuler yang lainnya. Rusia kini menyasar nama baru terkait aktivitas terorisme termasuk serangan mematikan di gedung konser Moskow beberapa waktu lalu. Bukan kelompok ISIS tapi bos mata-mata berasal dari Ukraina. Kepala mata-mata Ukraina SBU Vitaly Malyuk dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kegiatan terorisme yang dilakukan di Rusia termasuk serangan mematikan di gedung konser balai kota Krokus Moskow di 2 pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan mengatakan telah secara resmi menghubungkan Kiev dengan tuntutan berdasarkan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Bom Teroris dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang diadopsi PBB untuk penangkapan dan ekstradisi segera. Serangan di Moskow terjadi 22 Maret lalu dan sebelumnya ISIS mengaku bertanggung jawab di mana Amerika Serikat juga membenarkan hal tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengakui untuk pertama kalinya bahwa kelompok Islam radikal berada di balik serangan tersebut. Namun dirinya merujuk keterlibatan Ukraina, hal sama juga diutarakan Kepala Intelijen Rusia, Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, Alexander Bortnikov. Dirinya bahkan mengklaim Amerika Serikat, Inggris, dan Ukraina berada di balik serangan Moskow dalam sebuah wawancara dengan jurnalis pro Kremlin, Pavel Zarubin. Dan kini kita ke informasi lainnya, di mana pendaftaran ke Universitas Harvard untuk kelas mahasiswa baru turun ke level terendah dalam 4 tahun terakhir. Sementara sekolah Ivy League lainnya mengatakan telah menerima rekor tinggi jumlah pelamar. Harvard mengatakan pada Kamis 28 Maret 2024 lalu bahwa pihaknya menerima 54.008 pendaftar sarjana untuk angkatan kelulusan 2028. Tahun sebelumnya, Universitas Harvard memiliki hampir 57.000 pendaftar dan untuk 2 tahun sebelumnya, masing-masing sekitar 61.000 pendaftar dan hampir 58.000 pendaftar. Penurunan total pelamar sebesar 5% didahului oleh penurunan pendaftaran awal ke Harvard sebesar 17%. Dilansir dari Wall Street Journal, tidak diketahui mengapa jumlah pendaftaran menurun, namun penurunan ini terjadi pada tahun ketika Harvard menghadapi kekacauan setelah Hamas menyerang Israel pada Oktober lalu, presidennya mengundurkan diri dan Mahkamah Agung membatasi bagaimana perguruan tinggi dapat mempertimbangkan ras dalam penerimaan. Perselisihan mengenai perang Israel-Hamas memecah kampus Cambridge di Massachusetts, di mana ketegangan meningkat antara mahasiswa pro-Palestina dan juga Yahudi. Mahasiswa di Harvard dan universitas-universitas lain melakukan protes atas perang tersebut dan para pemimpin bingung bagaimana harus meresponnya. Ya, kita berikan informasi lainnya. Di mana dua fenomena di atas langit berpotensi muncul jelang Lebaran 2024, ada gerhana matahari total dan juga komet setan. Gerhana matahari total dijadwalkan muncul pada 8 April 2024. Sementara komet setan berpotensi muncul mulai akhir Maret hingga 8 April 2024. Namun keduanya tak bisa disaksikan di Indonesia, melainkan di jalur Maine hingga Texas saat langit malam bersih. Komet setan sendiri dibeberkan oleh astrofotografer Jan-Erik Falstad. Gambar itu juga menunjukkan raksasa bola es bersembunyi pada lingkaran gas spiral berwarna merah, hijau, dan biru di sekitar inti es. Spiral dalam komet setan tampak seperti simbol yin and yang. Hal disebabkan juga oleh arus komet yang disebut cryomagma, di mana arus tersebut berputar dan membentuk rotasi penuh dalam 2 pekan. Penerimaan komet setan dibuat pada akhir tahun lalu ketika sebuah foto yang ditangkap astrografer menunjukkan semburan api yang mirip bentuk tanduk. Komet tersebut sejatinya bernama
12P Ponsberg ini dikenal sebagai komet setan. Gambar terbaru Faustet yang diambil dari Norwegia memberikan gambaran lebih detail terkait Ponsberg saat benda luar angkasa tersebut bergerak mendekati matahari. Dalam beberapa minggu mendatang, komet setan akan bergeser ke arah konstelasi Aries. Saat menyala, komet setan akan menjadi sangat terang sehingga dapat dilihat tanpa teleskop. Ponsberg juga pertama kali ditemukan astronom Prancis Jean-Louis Pons pada tahun 1812 dan pada tahun 1883 oleh William Brooks. Namun beberapa astronom mengatakan ada bukti bahwa komet tersebut terlihat sejak tahun 1385. Komet ini terakhir kali terlihat 71 tahun yang lalu dan saat itu komet setan melakukan perjalanan dekat dengan matahari dan akan terlihat di belahan bumi utara. Ketahui bahwa Ramadan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Pada bagian pertama ini saya akan mengumumkan tingkat inflasi Maret 2024. Pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 0,52% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen IHK dari 105,58 pada Februari 2024 menjadi 106,13 pada Maret 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,05% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,93%. Tingkat inflasi bulanan Maret 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar tentunya berasal dari makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi sebesar 1,42% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,41% dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,02%, serta bawang putih dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga terdapat komoditas yang memberikan andil deflasi. Di antaranya adalah cabai merah dan tomat yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02%. Selanjutnya adalah sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Sebanyak 34 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 4 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi sebesar 1,07% terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, deflasi terdalam terjadi di Provinsi Maluku sebesar 0,46%. Adapun gambaran lengkap mengenai inflasi di masing-masing wilayah dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau mantuman menurut komponen. Inflasi pada Maret 2024 sebesar 0,52% didorong oleh seluruh komponen, terutama komponen harga bergejolak. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,23%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan, minyak goreng,
dan nasi dengan lauk. Berikutnya adalah komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,08% dengan andil inflasi yang hanya sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah sigaret kretek mesin atau SKM. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,16%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,36%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus tentang perkembangan inflasi selama momen bulan Ramadan. Inflasi Maret 2024 tentunya bertepatan dengan momen Ramadan dan mengalami peningkatan inflasi dibandingkan dengan Februari 2024. Adapun jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, kecuali tahun 2022, inflasi pada bulan Ramadan tahun ini relatif lebih tinggi, yaitu sebesar 0,52%. Tetapi kalau di tahun 2022, inflasi pada bulan Ramadan tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan Ramadan tahun ini. Komoditas penyebab utama inflasi Maret 2024 didominasi oleh komoditas pangan bergejolak, antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Adapun beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada Maret 2024 yaitu cabai merah, tomat, dan tarif angkutan udara. Selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai andil inflasi menurut komponen pengeluaran pada momen Ramadan dan Lebaran berdasarkan data historis yang kita miliki. Pada momen Ramadan dan Lebaran 2022 dan 2023, kelompok yang biasanya paling dominan memberikan sumbangan andil inflasi pada momen Ramadan dan Lebaran biasanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Namun demikian, berbeda dengan kondisi historis tersebut. Pada periode Ramadan tahun ini, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi selain makanan, minuman, dan tembakau, yang terbesar kedua adalah perawatan pribadi dan lainnya dengan andil inflasi 0,04%. Sementara itu, kelompok transportasi memberikan andil inflasi yang lebih rendah yaitu sebesar 0,01% pada bulan Maret 2024. Hal ini didorong oleh tarif angkutan udara yang pada bulan Ramadan tahun ini ternyata mengalami deflasi sebesar 0,97%. Jika dirinci, terdapat 20 provinsi yang mengalami deflasi tarif angkutan udara dan 17 provinsi mengalami inflasi tarif angkutan udara, sedangkan 1 provinsi lainnya stabil.
Best wishes to Princess of Wales. Very kind. Thank you very much. You're very brave to stand out here in the cold winter. Best wishes I've got to card. I'm not going to cover. Please. Your Majesty. Camilla is 17 now. My King Charles Spaniel. She's 17. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertamax di SPBU yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Depok. Dalam kasus ini, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangan yang disampaikan pada hari Kamis, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan polisi telah menangkap 5 tersangka yakni RHS yang merupakan pengelola SPBU, AP dan DM selaku manajer SPBU, RY dan RH sebagai pengawas SPBU. Modus yang dilakukan oleh kelima tersangka adalah mencampurkan BBM jenis Pertalite dengan pewarna hijau sehingga mirip dengan BBM jenis Pertamax guna mendapatkan keuntungan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari 4 SPBU, diantaranya ribuan liter BBM jenis Pertamax palsu dan pewarna Pertamax palsu. Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang lalu, kita telah mengamankan tersangka yaitu Saudara RHS dan Saudara AP selaku pengelola dan manajer dari SPBU yang ada di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang dan SPBU di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian kita kembangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, kita lakukan lagi penindakan terhadap SPBU yang ada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, serta SPBU yang ada di Cimanggis, Kota Depok. Kita ke informasi lain. Jelang mudik lebaran, aparat kepolisian dan TNI melakukan sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur, Jumat pagi. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan seperti mengurangi takaran hingga pengoplosan BBM dengan air. Tiba di SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kota, petugas kepolisian dan TNI melakukan sidak pengecekan takaran. Pengecekan dilakukan dengan alat ukur tera untuk memastikan ketepatan ketika pengisian BBM. Tidak hanya itu, petugas juga memastikan langsung tangki tanam untuk memastikan adanya campuran air atau tidak. Setelah dicek, tidak ditemukan adanya bahan campuran. Menurut Kapolsek Jombang Kota, sidak bertujuan memberikan rasa aman sekaligus nyaman bagi pemudik yang melintas di Jombang dan melakukan pengisian BBM. Nah, nanti kalau ada yang curang terkait dengan takaran, akan dikenakan tindakan pidana. Apabila juga ada pengoplosan antara minyak dengan air, juga akan kita kenakan pidana. Sementara itu, pengelola SPBU Mojongapit memastikan saat ini pasokan BBM seperti Pertalite, Pertamax maupun solar masih aman. Pihaknya juga berencana menambah stok guna mengantisipasi lonjakan arus mudik. Tidak hanya menghadapi arus mudik lebaran saja, sidak akan rutin dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI guna memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Sejumlah warga di Rumah Sakit Eropa di Khan Yunis berduka atas kematian kerabat dan orang-orang yang mereka cintai pada Jumat setelah menjadi korban serangan pasukan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan tersebut menewaskan sedikitnya 22 orang. Menurut salah satu kerabat korban, serangan tersebut menghantam rumah yang menampung lebih dari 50 orang dan banyak anak-anak yang menjadi korban. البيت طبعا يحوي أكثر من 50 فرد 4 أو 5 عائلات أطفال نساء أغلبهم مدنيين عزل داخل الشقق. فجأة تم إنزال الصاروخ على العمارة المكونة من 4 طوابق بدون سابق إنذار أو تحذير. طبعا النتيجة الكل شافها والكل عرفها إنه ارتقى أكثر من 19 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء. أطفال رضع من بين الشهداء لأطفال لا يتجاوز 7 شهور و6 شهور، 5 أطفال، هناك أكثر من 6 نساء من بين الشهداء، وهناك العديد من الإصابات، أكثر من 30 إصابة.
جلهم أيضا من الأطفال والنساء للأسف الشديد. Pejabat kesehatan di Gaza mengatakan serangan udara Israel terhadap sebuah rumah juga terjadi di Rafah hingga menewaskan sedikitnya 12 orang. Israel mengatakan pihaknya akan melancarkan serangan darat ke Rafah di selatan jalur Gaza yang diyakini sebagai tempat sebagian besar pejuang Hamas kini berlindung. Kesedihan juga dirasakan warga Palestina di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza setelah orang yang mereka cintai tewas dalam serangan Israel pada Jumat. Kamal Mous dan 6 anggota keluarganya tewas akibat serangan udara Israel ketika mereka tengah tertidur. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sedikitnya 32.623 warga Palestina telah tewas dan 75.000 lebih lainnya terluka dalam serangan militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sementara ribuan lainnya diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Kita ke informasi lain. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menyatakan membentuk tim khusus terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok program magang di Jerman. Menurut Menko Polhukam, ada sekitar 1.900 mahasiswa dari 32 universitas yang teridentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang ini berkedok program magang di Jerman. Dan tim khusus ini akan terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bareskrim Polri hingga Kemenlu untuk mendalami bagaimana proses pengiriman mahasiswa ke Jerman. Sebelumnya Bareskrim mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus mengirim mahasiswa magang ke Jerman. Polisi mengatakan pengiriman mahasiswa ini melalui program Verenjob. Kami bisa menentukan TPPO ya, ada 32 universitas yang mahasiswanya dikirim ke Jerman. Namun kami juga akan memanggil ya melaksanakan koordinasi yang pertama dengan Dikti, yang kedua dengan Polri, yang ketiga dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengiriman tersebut. Sehingga dari langkah-langkah itu nanti kami bisa menentukan yang terbaik apa untuk kita bisa menyelamatkan para mahasiswa itu. Kurang lebih ada 1.900 mahasiswa kami identifikasi. Oke, langkah untuk pembentukan tim khususnya ini apakah sudah dibentuk, siapa saja orang-orangnya begitu? Itu Pak? Tadi saya sampaikan dari Dikti, Dirjen Dikti pasti hadir, ya. Kemudian di Polri, Bareskrim, kemudian dari Kemenlu, ya. Nanti saya pimpin sendiri. Lubang-lubang tambang timah liar menyeret sejumlah nama dalam kasus korupsi. Setelah 5 orang jadi tersangka, 2 diantaranya mantan Direktur PT Timah Terbuka. Kali ini, 2 orang yang cukup dikenal masyarakat jadi tersangka. Mereka adalah Sosialita Helena Lim dan suami dari aktris ternama Harvey Moise. Crazy Rich Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 26 Maret. Kejaksaan Agung menyebut Helena Lim terlibat mengelola dana dari hasil pidana korupsi kerjasama penyewaan peralatan peleburan timah. Modus Helena Lim adalah mengumpulkan dana dengan dalih penyaluran dana sosial perusahaan atau CSR. Hanya selang 1 hari, yakni pada Rabu 27 Maret, giliran Harvey Moise, suami dari aktris Sandra Dewi yang dijadikan tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Harvey enggan berkomentar atas kasus yang menimpanya dan langsung ditahan Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, peran Harvey dalam kasus ini ikut mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT ISE. Hingga Rabu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi timah. Nilai kerugian dalam kasus korupsi timah juga fantastis, yakni mencapai 271 triliun rupiah. Nilai itu adalah selain nilai korupsi, juga nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan.
Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi langsung menjemput IPS, ART yang menganiaya anak majikannya di kediaman tempat ia bekerja. Setelah melakukan gelar perkara, polisi langsung menetapkan IPS sebagai tersangka penganiayaan. Dari pemeriksaan, tersangka berdalih menyiksa korban karena jengkel korban tidak mau diobati. Polisi juga akan memeriksakan kejiwaan tersangka ke psikolog. Dalam waktu dekat, polisi juga akan memeriksa pihak penyalur tenaga kerja tersangka. Polisi juga akan mendalami kemungkinan adanya penganiayaan lain, mengingat tersangka telah bekerja di rumah korban selama 1 tahun. Sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut, kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Untuk pemeriksaan kejiwaan dari tersangka gimana, Dan? Tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari biopsikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli, dan juga dengan Bu Nining. Sementara itu, ibu kandung korban yang juga selebgram asal Malang, Agnia Punjabi, menceritakan kronologis penganiayaan anaknya. Ia menyebut dari rekaman CCTV terlihat anaknya dianiaya selama 1 jam lebih. Saat kejadian, ia sedang bekerja di Jakarta. Awalnya tersangka mengaku anaknya lebam karena jatuh di kamar mandi. Karena melihat luka yang tidak wajar, ia pun mengecek CCTV. Agnia menceritakan saat ini anaknya sedang dalam kondisi trauma berat. Bahkan saat tertidur, anaknya sering mengigau. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Ia berharap kejadian yang dialami tidak terjadi pada orang tua lain yang bekerja dan menitipkan anaknya ke pengasuh. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur. Setelah dinyatakan aman, ratusan warga yang sebelumnya diungsikan karena berada dekat dari lokasi gudang amunisi yang meledak di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing pada Minggu malam. Di Kampung Parung Pinang yang memiliki jarak hanya sekitar 50 meter dari lokasi ledakan, warga mulai mengecek kerusakan akibat ledakan hebat yang terjadi di gudang amunisi pada Sabtu malam kemarin. Selain membuat retakan pada dinding rumah, beberapa plafon dan atap sejumlah rumah warga juga roboh karena guncangan ledakan. Ledakan juga menyebabkan kaca masjid di perkampungan ini pecah. Meski senang bisa kembali ke rumah, warga mengaku masih syok dengan peristiwa tersebut. Masih syok sih. Masih syok? Sebenarnya iya, cuman ya katanya udah aman di sini, jadi ya pulang aja. Tapi masih syok ya, masih keinget takut. Keinget terus ledakannya yang api besarnya itu. Kerusakan rumahnya udah dilihat? Udah. Apa-apa yang rusak? Plafon, genteng turun semua. Ini hari ini pengungsi pindah semua dari total 98 orang, karena dari informasi dari Dantamil kepada saya dan satusan keluarga bahwa setelah penyisiran tadi sore dinyatakan bahwa sebagian rumah dari batas masjid ke sebelah utara itu boleh ditempati oleh atau warga boleh kembali lagi karena sudah steril. Namun ada beberapa rumah yang masih berdekatan dengan gudang amunisi itu masih tidak boleh. Tapi di sana ada masjid, ketika yang tadi tidak boleh bisa menunggu atau berdiam di dalam masjid. Meski telah dinyatakan aman, pihak TNI Polri saat ini masih memblokade belasan rumah yang lokasinya bersebelahan langsung dengan pagar gudang amunisi. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.